Aku akan kasih kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak guys. Kalian udah ready kan? Yuk deh kalau gitu langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada sebuah sekolah yang berada di daerah Kreo, Ciledug guys. Ini merupakan sekolah favorit dan paling hits di daerah itu. Tapi ada seorang siswa di sekolah ini yang ditemukan tidak bernyawa di belakang sekolah itu. Siswa ini bernama Jonathan. Dia tewas karena diduga baku hantam dengan temannya guys. Karena di muka dan tubuhnya banyak sekali luka memar. Gurunya pun langsung memanggil polisi untuk mencari tahu siapa yang telah membuat ia meninggal. Polisi pun datang ke sekolah itu dan mengatakan, bagaimana ini bisa terjadi Bu? Bu guru berkata, di sekolah ini memang sedang mengadakan sebuah rapat dengan ketua komite sekolah Pak. Semua siswa diperkenankan belajar di rumah dan siswa dipulangkan pada pukul 10 pagi. Dan saya kaget karena ada salah satu siswa yang telah tewas babak belur karena berantem sama temannya. Polisi pun langsung mengumpulkan teman-teman dekatnya yang diduga pembunuh dari Jonathan. Yang pertama ada Rafli. Dia berkata, aku masih berada di kelas saat kejadian berlangsung menonton film sama teman-temanku yang lain. Soalnya guru-guru rapat di aula, jadi kelas kita nggak dipakai buat rapat. Saat aku lagi asik-asiknya nonton, aku kaget tiba-tiba ada berita kalau Jonathan teman sekelasku udah tewas karena berantem. Dan aku sendiri nggak tahu apa-apa lagi. Yang kedua ada Okta. Dia mengatakan, aku memang melihat kalau Jonathan kesakitan dan berlari ke arah lorong di belakang kelas. Tapi aku nggak menegurnya karena aku udah nggak sabar untuk pulang dan main game di rumah. Maka dari itu aku bingung kenapa kok malah aku yang dituduh pelakunya. Dan yang terakhir ada Rivaldo guys. Dia bilang, aku ketua kelas di sini dan aku masih berada di kantin pada saat semua guru menyuruhku pulang. Setelah itu aku pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku dan langsung pergi ke depan sekolah untuk membeli cakwe. Tapi saat aku jalan menuju kelas, aku melihat kalau Jonathan udah tewas karena habis berantem sama orang. Lumayan mencurigakan ya. Kalau kalian perhatikan dan dengar dari masing-masing orang tadi, menurut kamu siapakah yang udah bergelut dengan Jonathan dan membuatnya tewas? Langsung aja aku kasih kamu waktu 5 detik. Gimana guys, udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah Okta tuh. Karena kalau kamu lihat, Okta ini memakai kacamata yang udah rusak. Dan mukanya juga kayak memar gitu ya. Udah pasti kalau dia habis berantem sama si Jonathan. Buat kamu yang lagi marahan sama teman, jangan sampai baku hantam ya guys, kayak Okta sama Jonathan. Yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada saat musim gugur tiba, ada sebuah kejadian pembunuhan yang terjadi di suatu taman guys. Korbannya adalah seorang anak kembar. Ibunya pun langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh anaknya. Detektif datang dan bertanya, Bu, apa yang ibu lakukan di sini dan bagaimana ini bisa terjadi? Ibu itu berkata, aku meninggalkan anakku di taman ini dan aku ingin membeli tas di toko sebelah taman. Aku kira anak-anakku aman karena di taman ini sangat ramai. Dugaanku salah Pak, anakku tewas dengan luka benda tumpul di tubuhnya. Detektif langsung mengumpulkan orang-orang yang ada di taman itu. Yang pertama adalah Pak Ridwan. Dia mengatakan, aku lagi berjualan papeda gulung di depan taman ini. Aku baru aja mangkal di taman ini 30 menit lalu. Tapi aku kaget kalau banyak polisi dan ada laporan kalau ada anak kembar yang tewas di sini. Tapi aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Yang kedua ada cleaning service di taman. Ia berkata, aku ada di sini lagi menyapu daun karena bulan ini adalah musim gugur. Aku baru mau mulai menyapu dan aku kaget kalau ada laporan ada anak kembar yang tewas di taman ini. Selama saya bekerja, baru kali ini ada kasus pembunuhan, Pak. Yang ketiga adalah seorang pengemis. Dia berkata, aku lagi duduk di depan taman ini sambil mencari uang untuk makan siang. Tapi aku malah tiba-tiba dipanggil dan dicurigai kalau akulah yang membunuh anak itu. Padahal aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Lumayan mencurigakan ya. Kalau menurut kamu kira-kira siapakah yang telah membunuh anak itu? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Gimana? Kamu udah nemu belum
jawabannya. Jadi pembunuhnya adalah si cleaning service guys. Karena kalau kamu teliti, daun-daun di sekitar mayat anak kembar udah nggak ada ya. Padahal dia bilang kalau belum sama sekali dan baru mau mulai menyapu taman. Hayo, siapa aja nih yang benar? Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Teka-teki ketiga. Ada seorang tahanan yang kabur dari penjara guys. Polisi dengan sigap berlari mengejarnya. Setelah cukup lama berlari, tahanan itu berlari ke arah perumahan. Setelah polisi tertinggal jauh, tahanan itu ngumpet di salah satu rumah yang ada di perumahan itu. Polisi langsung mendatangi beberapa rumah yang dicurigai ada tahanan yang masuk ke rumahnya. Polisi masuk ke rumah yang pertama guys. Ternyata seorang pemuda. Dia bilang sepanjang hari aku menghabiskan waktu di dalam kamarku. Aku nggak tahu kalau ada tahanan yang masuk ke perumahan ini. Setelah mendapat kejelasan, polisi melanjutkan ke rumah yang kedua. Dan ternyata ada seorang bapak guys. Dia berkata, aku sedang makan di ruanganku. Tanganku terkilir akibat main voli di pantai kemarin. Soal tahanan itu aku nggak tahu apa-apa. Setelah mendapat kejelasan lagi, polisi melanjutkan ke rumah yang terakhir guys. Ada seorang nenek di dalamnya. Dia bilang, aku baru aja datang dari pasar dan masuk rumah. Aku nggak tahu kalau ada tahanan yang masuk ke komplek ini. Kalau kamu lihat-lihat dari rumah mereka, menurut kamu tahanan itu masuk ke rumah yang mana ya? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Jadi tahanan itu masuk ke rumah yang kedua guys. Karena lihat aja tuh, ada gelas dan piring yang berada di sebelah kanan ya. Harusnya kalau tangan ia terkilir, gelasnya berada di sebelah kiri. Dan dia minumnya dengan tangan kirinya tuh. Masa ada di sebelah kanan? Aneh-aneh aja deh. Buat kalian yang masih salah, semangat ya guys. Masih ada teka-teki yang lebih seru kok. Teka-teki keempat. Pada suatu ketika, Bella lagi menuju supermarket nih. Saat sampai sana, Bella kaget karena supermarket itu telah hancur dan berantakan. Setelah dilihat-lihat, mereka yakin bahwa penyebab hancurnya supermarket ini adalah seorang manusia serigala tuh. Karena Bella melihat ada seorang serigala yang berlari ke arah sana guys. Polisi langsung mengumpulkan beberapa orang yang ada di supermarket itu. Yang pertama ada Hafiz. Dia bilang, aku ke supermarket bersama ayahku. Saat aku sedang mencari belanjaan, aku kaget karena tiba-tiba semua belanjaan jatuh dan aku langsung refleks pergi keluar supermarket ini. Yang kedua ada Dora guys. Ia bilang, aku sempat melihat manusia serigala itu di supermarket ini sambil loncat ke arah gudang belakang. Aku sangat penasaran tetapi aku nggak berani mendekatinya. Dan yang terakhir ada Gilang tuh. Ia berkata, aku ke supermarket menggunakan skateboard. Saat aku mendengar ada manusia serigala di sini, aku langsung muter balik dan langsung pergi ke supermarket sebelah. Bikin curiga ya. Kalau menurut kamu nih, kira-kira siapa ya yang manusia serigala? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Jadi yang manusia serigala adalah Gilang tuh. Karena di skateboard ini ada cakaran serigala gitu ya. Hayo, siapa nih yang benar? Wah, teliti banget ya kamu. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah pembunuh. Dari kedua orang ini, menurut kamu yang mana ya pembunuh aslinya? Langsung aja dijawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kalian pasti udah tahu dong jawabannya. Buat yang udah tahu, langsung aja yuk kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka-teki logika yang paling susah.
Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu super genius. By the way, kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba kasih tahu kita di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!